Bab 71. Dong Ruolin mencengkeram kakinya dan melihat darah mengalir dari jari-jarinya. Jadi dia tahu bahwa Ye Chen tidak membohongi dirinya sendiri. Namun, ketika dia diminta melepas celananya di depan pria asing, dia berjuang dalam hati. Dalam menghadapi hidup dan mati, Dong Ruolin ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkompromi. Dia tidak ingin mati, apalagi menjadi cacat. Dong Ruolin tersipu, menatap Ye Chen, jantungnya berdebar kencang, seluruh tubuhnya terasa aneh. Akhirnya, dia berkata dengan lembut, "Saya mengerti, terima kasih." Ye Chen mengangguk, berlutut, meraih celananya dengan kedua tangan, dan merobeknya dengan keras. Dong Ruolin tercekik, wajah cantiknya sangat panas, jantungnya berdetak lebih cepat, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Ye Chen sama sekali. Mata Ye Chen tenang, dia melihat luka pisau di kaki kirinya, menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan menunjuk ke titik akupuntur. Jejak energi spiritual meresap ke dalam luka di jari-jarinya. Mata Ye Chen tertuju pada lukanya sepanjang waktu, dan dia tidak melihat kemanapun sama sekali. Dia memberi isyarat seperti terbang, dan setelah beberapa jari ke bawah, darah dari lukanya perlahan berhenti. Menurut keterampilan medis dalam 9 Suan Tianjing, dia dapat sepenuhnya menyembuhkan luka Dong Ruolin, meregenerasi tendonnya, dan bahkan menyembuhkan lukanya di tempat, tetapi Ye Chen tidak ingin membuat pihak lain terkejut. Dia hanya menggunakan jari-jarinya sebagai jarum untuk membantu Dong Ruolin menghentikan pendarahannya. Ketika tendon dan pembuluh darahnya sembuh, dia berhenti. Untuk sisa lukanya, dia hanya perlu dibalut di rumah sakit, dan kemudian dia akan keluar dari rumah sakit dan sembuh sendiri. Jantung Dong Ruolin berdebar kencang, dan dia merasakan setelah Ye Chen mengetuk beberapa jari, rasa sakitnya mereda dan pendarahannya berhenti, dan dia sangat terkejut. Di luar dugaan, pengobatan Tiongkok yang menurut keluarga saya tidak berguna ternyata lebih efektif dibandingkan pengobatan Barat. Oke, Ye Chen berkata dengan ringan, dan berdiri tanpa melihat ke samping, berdiri dan coba. Dong Ruolin mencoba berdiri, tetapi kakinya berhenti mengeluarkan darah, dan dia terkejut sekaligus gembira. Dia mengangkat kepalanya dengan wajah memerah, dan berkata dengan malu-malu, "Karena kamu tidak ingin mengungkapkan namamu, kamu harus memberiku kesempatan untuk berterima kasih, bukan?" "Tidak perlu," kata Ye Chen dingin, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. "Kaulah yang menyelamatkanku. Jika aku bahkan tidak bisa berterima kasih, aku akan malu padamu seumur hidupku." Dong Ruolin berkata dengan keras kepala, lalu melepaskan kalung dari lehernya. "Ini adalah hadiah dari kakekku pada upacara kedewasaanku. Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku ingin memberikannya kepadamu." Apa yang dia pegang di tangannya adalah rantai platinum dengan berlian merah muda sebening kristal bertatahkan di liontinnya. Ye Chen ingin menolak pada awalnya, tetapi dia merasakan energi spiritual yang samar pada berlian merah muda, jadi dia berubah pikiran dan mengambil alih. Dia mengangguk, melepas mantelnya, mengikatnya di pinggangnya, dan berkata, "Maaf, celanamu robek, kamu bisa membungkusnya dengan pakaianku dulu. Aku baru saja menggunakan ponselmu untuk menelepon. Aku menelepon nomor darurat dari rumah sakit terdekat, dan ambulans akan tiba dalam beberapa menit. Kamu sudah aman? Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu." Setelah selesai berbicara, Ye Chen berbalik tanpa melihat ke belakang, dan menghilang ke ladang sorghum yang lebat dalam sekejap. "Hei, tunggu," panggil Dong Ruolin, dan Ye Chen menghilang di depan matanya. Saat ini, di luar taman, suara "wow" ambulans sudah terdengar. Dia menunduk untuk melihat jaket yang dia kenakan, dan kemudian ke arah menghilangnya Ye Chen, merasa tersesat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa punggung pihak lain ketika dia pergi sangat familiar. Dong Ruolin memikirkannya sejenak, dan tiba-tiba teringat bahwa sosok ini persis sama dengan ketuanya. Mungkinkah itu ketua M Grand Group? Hati Dong Ruolin tergerak, tapi saya tidak menanyakan nama pihak lain, dan saya tidak melihat penampilan pihak lain, jadi saya tidak tahu apakah tebakan saya benar. Pada saat ini, Dong Ruolin tiba-tiba menemukan kerikil putih keabu-abuan telah jatuh dari tempat Ye Chen berjongkok tadi, dan kata-kata "aman dan sejahtera" tertulis di batu itu. Batu ini, dia mungkin terjatuh secara tidak sengaja, bukan? Dong Ruolin merasa seolah-olah dia telah menemukan harta karun, dan memegangnya erat-erat di tangannya. Jika dia tidak pernah melihatnya lagi, maka batu ini akan menjadi satu-satunya tanda yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri.
Setelah Dong Ruolin dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, lukanya tidak serius setelah didiagnosis. Dokter yang merawat tidak mengetahui bahwa dia telah menjalani perawatan awal Ye Chen, dan sangat terkejut dengan cederanya. Dilihat dari luka pisau di kakinya, terlihat tendonnya pecah pada tingkat yang paling ringan, dan tendonnya rusak pada tingkat yang paling parah. Tapi tendon dan tendon Dong Ruolin di dalamnya masih utuh kecuali luka dagingnya, seolah-olah telah disambung kembali, dan tendon serta venanya bahkan lebih kuat. Dokter mengatakan kepadanya, cedera Anda dapat pulih setelah beberapa hari istirahat. Sejujurnya, ini sungguh sulit dipercaya. Apakah Anda melakukan perawatan khusus untuk luka tersebut? Dong Ruolin sedang memikirkan orang misterius itu, tapi dia berkata, saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dokter berseru, sungguh menakjubkan. Lagi pula, dokter berkata, ngomong-ngomong, saya sudah memberitahu polisi, mereka akan segera datang, dan Anda bisa memberitahu mereka tentang penyerangan itu. Dong Ruolin sedikit mengangguk. Polisi datang dengan cepat. Pisau yang melukai di pusat kota, dan itu adalah para eksekutif M Grand Group. Mereka menanggapinya dengan sangat serius. Di antara petugas polisi yang datang, seseorang mengenal keluarga Xiao dan mengetahui bahwa dia adalah tamu keluarga Xiao. Jadi mereka memberitahu keluarga Xiao. Di villa keluarga Xiao saat ini, seluruh keluarga sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Xiao Hailong memberitahu mereka bahwa sesuatu terjadi pada Dong Ruolin, tetapi dia tidak mengatakan bahwa itu karena dirinya sendiri. Wanita tua Xiao juga merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Xiao untuk tampil. Tambahkan drama untuk membantunya menangkap Dong Hati Ruolin. Ketika dia mendengar bahwa dia berada di rumah sakit, wanita tua itu langsung kecewa, dan menghela nafas. Jika Hailong dapat memanfaatkan kesempatan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya, itu akan luar biasa. Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata kepada semua orang, ayo cepat ke rumah sakit. Xiao Hailong sangat tidak yakin, tetapi dia hanya bisa gigit jari dan mengikuti keluarganya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Xiao Hailong sudah memikirkan pidatonya, tapi dia tidak tahu apakah Dong Ruolin akan membelinya. Begitu dia tiba di rumah sakit dan melihat Dong Ruolin, Xiao Hailong segera menunjukkan keterkejutan yang kuat di wajahnya, dan buru-buru melangkah maju. Ruolin, kamu baik-baik saja. Aku akan menelepon ayahku dan membawa seseorang untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Sebuah sarkasme melintas di wajah dingin Dong Ruolin, dan dia berkata dengan ringan, kamu hampir terbunuh olehmu. Xiao Hailong buru-buru menjelaskan, Ruolin, tolong jangan salah paham. Aku mencoba menarik perhatian mereka. Lagi pula, orang yang mereka cari adalah aku, bukan kamu. Kupikir mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Dong Ruolin mendengus dingin, dan terlalu malas untuk putus dengan Xiao Hailong, karena dia sudah melihat wajah pria ini dengan jelas, dan hanya ingin menjauh darinya di masa depan. Melihat Dong Ruolin tidak menyalahkan dirinya sendiri lagi, Xiao Hailong berpikir dia mempercayai apa yang dia katakan, jadi dia melihat Dong Ruolin dari atas ke bawah, dan melihat bahwa tubuh bagian bawahnya mengenakan mantel pria, dan segera mengerutkan kening. Ruolin, di mana celanamu? Mereka tidak melakukan apapun padamu. Hati Dong Ruolin dipenuhi rasa jijik, dia tidak ingin berbicara dengannya sama sekali, dan berkata dengan dingin, itu tidak ada hubungannya denganmu. Nyonya Xiao tua memandang dengan cerdik ke arah Dong Ruolin, menatap jaket pria di tubuhnya, melangkah maju dan bertanya, Ruolin, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa memberitahu nenek, orang-orang itu tidak melakukan apapun padamu, kan? Mereka, Dong Ruolin berkata dengan wajah kosong, mereka menikam saya. Untungnya, seorang pemuda yang lewat menyelamatkan saya. Karena ada luka di kaki saya, dia membantu saya mengobatinya. Celananya robek, dan dia melepas mantelnya. Gunakan untukku. Apakah ada masalah? Anak muda, Nyonya Xiao kaget. Seorang pria muda menyelamatkan Dong Ruolin, ini tidak terlalu bagus. Jika Dong Ruolin naksir pemuda itu, bukankah cucunya yang berharga? Xiao Hailong tidak punya peluang. Xiao Hailong juga berkata dengan cemburu saat ini, Ruolin, bagaimana pihak lain memperlakukanmu? Apakah dia melepas celanamu untuk mentraktirmu? Dong Ruolin mencibir, dan berkata dengan sinis, apa hubungannya denganmu? Bab 72, Xiao Hailong hanya merasakan dengungan di kepalanya, dan semburan kecemburuan langsung mengalir ke dahinya. Aku bahkan tidak menyentuh tangan Dong Ruolin, dia ditelanjangi oleh pria asing, dan dia masih menyentuh dan menekan pahanya.
Bagaimana ini bisa diterima? Xiao Hailong tidak peduli bahwa Dong Ruolin sangat kecewa padanya saat ini. Dia mengertakkan gigi karena cemburu dan berkata, menurutku orang ini sama sekali tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi ingin memanfaatkan api, dan mencoba menganiaya kamu. Begitu Xiao Hailong selesai berbicara, semua mata keluarga Xiao tertuju pada Dong Ruolin. Semua orang berpikiran sama dengannya. Seorang wanita cantik, berbaring dengan pakaian acak-acakan di depan pria asing, membiarkan pria lain menggosoknya. Cerita di dalamnya sungguh menarik. Dong Ruolin sangat marah hingga dia sangat kecewa pada Xiao Hailong. Dia tidak hanya melarikan diri terlebih dahulu, tetapi sekarang dia dengan jahat berspekulasi tentang dirinya sendiri, dan di depan banyak orang, dia tidak hanya tidak berperi kemanusiaan, tetapi juga tidak tahu malu. Dong Ruolin berkata dengan dingin, Xiao Hailong, orang yang menyelamatkanku tidak melakukan kesalahan apapun padaku, dan aku sendiri yang melepas celanaku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Berbicara, Dong Ruolin mengertakkan gigi dan mengutuk, itu kamu, Xiao Hailong, kamu yang menyebabkan segalanya malam ini. Tetapi ketika pihak lain membawa seseorang untuk membalas dendam, kamu berlari begitu cepat dan meninggalkanku di tempat aku berada, membunuhku. Aku ditusuk oleh seseorang, tapi kamu masih mengatakan hal seperti itu sekarang. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Xiao Hailong tersedak, tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Dong Ruolin tidak memandangnya sama sekali. Dia segera bangkit dan meninggalkan bangsal, menghentikan mobil dan kembali ke hotel tempat dia menginap. Keluarga Xiao juga tercengang, tidak ada yang mengira kebenaran masalahnya ternyata seperti ini. Ternyata Xiao Hailong menimbulkan masalah dan meninggalkan Dong Ruolin, yang menyebabkan Dong Ruolin ditusuk. Begitu Dong Ruolin pergi, wanita tua Xiao menamparkan wajah Xiao Hailong dengan marah. Xiao Hailong tertegun oleh pemukulan itu, dan wanita tua itu memarahi, bagaimana biasanya saya mengajarimu. Sudah kubilang untuk menyenangkan Dong Ruolin, sama-sama. Kamu menjatuhkan Dong Ruolin dan lari menyelamatkan hidupmu. Bagaimana dia bisa menyukaimu untuk kelakuan buruk seperti itu? Padamu, nenek, aku salah. Xiao Hailong menutupi wajahnya yang panas, dan tiba-tiba tersadar, merasa sangat menyesal. Baru sekarang dia menyadari bahwa mustahil baginya dan Dong Ruolin selamanya. Ketika Ye Chen kembali ke rumah, dia tidak memberitahu istrinya apa yang terjadi malam ini. Dan istrinya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi pada Dong Ruolin. Bagaimanapun, keluarga Xiao Churan selalu ditolak oleh wanita tua itu, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Villa Xiao, jadi tentu saja mereka tidak tahu tentang hal-hal ini. Keesokan harinya, saat Xiao Churan bangun, dia menerima telepon dari wanita tua itu. Wanita tua itu berkata kepadanya, Churan, kamu pergi ke Tianhao Building Materials Group hari ini dan cari cara untuk berbicara dengan bos mereka. Bisakah kamu memberi kami kredit 10 juta bahan bangunan terlebih dahulu, dan tunggu sampai kami menerima pembayaran dari M Grand Group. Isi, Xiao Churan buru-buru berkata, nenek, grup bahan bangunan Tianhao memiliki bisnis yang sangat besar, dan mereka memiliki hak yang tinggi untuk berbicara. Mereka tidak pernah menerima pujian. Wanita tua itu berkata, tidak mungkin. Keluarga Xiao mempunyai beberapa masalah dengan rantai modal sekarang. Kami tidak mampu lagi membayar begitu banyak biaya di muka, juga sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman. Kami hanya dapat menemukan solusinya dari grup bahan bangunan Tianhao. Saat dia mengatakan itu, wanita tua itu berkata lagi, Churan, sekarang keluarganya bermasalah dengan masalah internal dan eksternal, dan sepupumu tidak membela saya, sekarang terserah kamu memikirkan cara untuk mengobrol baik dengan Zhou Tianhao, bos grup bahan bangunan Tianhao, selama dia mengangguk, kita punya kesempatan. Xiao Churan ragu-ragu sejenak, tapi dengan enggan menyetujuinya, dan berkata, nenek, biarkan aku mencobanya. Baiklah. Bagus, Nyonya Xiao berkata sambil menghela napas lega, nenek yakin kamu bisa melakukannya. Setelah menutup telepon, Xiao Churan merasa sedikit sedih. Ye Chen mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi? Xiao Churan dengan kasar memberitahu Ye Chen tentang masalah ini. Ye Chen mengangguk dan berkata, mengapa Anda tidak memberitahu M Grand Group untuk membayar di muka 20 juta untuk proyek tersebut? Xiao Churan buru-buru berkata, bagaimana kami bisa melakukan itu? Kami telah mencapai kerjasama tingkat tinggi dengan M Grand Group. Jika kami meminta seseorang untuk membayar biaya proyek di muka, kami akan dipandang rendah. Ye Chen ingin berkata, M Grand Group adalah milik suamimu, jadi berapa nilainya 20 juta?
Siapa yang berani meremehkanmu? Tapi Xiao Churan tidak tahu. Dia berkata, baiklah, sebaiknya saya berbicara dengan Tuan Zhou. Ye Chen berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Itu tidak pantas, Xiao Churan berkata, terlalu tidak profesional mengajak suamimu membicarakan bisnis. Mengatakan itu, Xiao Churan berkata, kamu di rumah saja, jika kamu benar-benar bosan, keluarlah jalan-jalan, lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan di rumah. Ye Chen melihat sikapnya tegas, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa istrinya selalu mandiri, dan ia berharap bisa bekerja keras dalam banyak hal dengan tangannya sendiri. Maka sebaiknya Anda membiarkan dia mencobanya, dan jika tidak berhasil, Anda dapat membantunya secara diam-diam. Setelah sarapan, Xiao Churan membuat janji dengan Zhou Tianhao, bos grup bahan bangunan Tianhao, dan pergi ke grup bahan bangunan Tianhao sendirian. Grup bahan bangunan Tianhao ini adalah salah satu grup bahan bangunan terbesar di Jinling dan bahkan Jiangnan, yang terutama menangani berbagai bahan bangunan paduan aluminium dan merupakan pemasok yang sangat diperlukan untuk proyek real estate skala besar. Zhou Tianhao berasal dari latar belakang akar rumput di tahun-tahun awal, namun ia cukup beruntung menemukan seorang istri dengan keluarga yang kuat, sehingga dengan bantuan keluarga istrinya, ia berkembang selangkah demi selangkah hingga saat ini. Namun Zhou Tianhao adalah seorang istri yang tegas, meskipun istrinya sangat jelek, dia tidak pernah berani main-main di luar, sehingga Zhou Tianhao memiliki reputasi yang baik di daerah setempat, mengatakan bahwa dia adalah pria baik yang tidak pernah melupakan istrinya. Grup bahan bangunan Tianhao terletak di pinggiran kota, dengan pabrik seluas ribuan mu tanah saja, dengan skala yang sangat besar. Setelah Xiao Churan pergi ke grup bahan bangunan Tianhao, dia datang ke gedung kantor. Setelah menghentikan mobil, Zhou Tianhao telah lama menunggu di lobi gedung kantor. Melihat kedatangannya, Zhou Tianhao segera tersenyum hangat, berjalan ke arah Xiao Churan, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Oh, Tuan Xiao, Anda di sini hari ini," dan seseorang dari Zhou terlalu jauh untuk menyambutnya, "Kamu." "Aku minta maaf, sayang sekali." Xiao Churan mengulurkan tangannya, menjabatnya dengan sopan, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zhou, Anda terlalu sopan." Setelah berbicara, saya ingin menarik tangan saya kembali. Tetapi dia menemukan bahwa Zhou Tianhao meraih tangannya dan tidak melepaskannya, dan dia memegangnya lebih erat lagi. Xiao Churan menarik tangannya dengan susah payah, dan berkata dengan ekspresi waspada, "Tuan Zhou, Anda adalah..." Zhou Tianhao buru-buru menggaruk kepalanya dan tersenyum, "Oh, saya benar-benar minta maaf. Saya selalu mendengar bahwa Tuan Xiao kewalahan dengan desa dan kotanya. Hari ini saya melihatnya. Saya tidak menyadarinya. Tuan Xiao adalah tiba-tiba. Mohon maafkan Tuan Xiao." Melihatnya, Xiao Churan juga berterus terang, dan dia sedikit lega bisa meminta maaf secara langsung. Pada saat ini, Zhou Tianhao buru-buru memberi isyarat mengundang, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xiao, silakan datang ke kantor saya dan ngobrol." Bab 73, Zhou Tianhao membawa Xiao Churan ke kantornya, dan saat dia menutup pintu, ada semburan api di matanya. Dia mengunci pintu dengan tenang, lalu mempersilakan Xiao Churan untuk duduk di sofa. Xiao Churan tampak sedikit sesak, dan duduk di seberangnya sambil meremas-remas tangannya. Zhou Tianhao tersenyum dan bertanya, "Tuan Xiao, saya tidak tahu apakah Anda datang kepada saya kali ini. Apakah Anda ingin berbicara dengan saya tentang kerjasama?" Xiao Churan berkata dengan malu-malu, "Sejujurnya, Tuan Zhou, arus kas grup Xiao kami agak ketat akhir-akhir ini, jadi saya ingin bertanya kepada Anda, bolehkah kami mengizinkan kami mengkredit sejumlah bahan bangunan terlebih dahulu?" "Kredit?" Zhou Tianhao berkata dengan wajah malu, "Tuan Xiao, Anda harus tahu tentang situasi grup bahan bangunan Tianhao kami. Kami tidak pernah membayar secara kredit, dan kami tidak mengirim bahan terlebih dahulu." "Berikan bahannya, aku tahu." Xiao Churan berkata dengan nada meminta maaf, "Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, tapi jangan khawatir, perusahaan yang bekerja sama dengan kita adalah M Grand Group, dan M Grand Group adalah perusahaan terbesar di Jinling, dan mereka akan melakukannya, pasti tidak gagal dalam proyek kami. Selama Anda membayar kembali uang tersebut ketika saatnya tiba, kami akan segera memberikan uang materi untuk Anda." Zhou Tianhao mencibir 2 kali, dan berkata, "Itulah yang saya katakan, tetapi Tuan Xiao, saya tidak menargetkan Anda. Tahukah Anda mengapa saya membuat aturan tidak ada kredit?"
Xiao Churan menggelengkan kepalanya, kenapa? Zhou Tianhao berkata, saya juga sangat banyak bicara sebelumnya. Pelanggan harus mendapatkan barang terlebih dahulu dan kemudian melunasi pembayarannya. Saya juga setuju untuk mengembangkan bisnis dan menjaga hubungan. Semua pelanggan mengatakan bahwa selama pihak A menerima mereka, itu akan segera diselesaikan untuk kita. Tapi apa hasilnya? Saya kehilangan pembayaran lebih dari 300 juta dan masih belum memintanya kembali. Banyak. Xiao Churan juga terkejut dengan angka ini. Jumlah seluruh aset seluruh grup Xiao hanya lebih dari 100 juta. Tanpa diduga, pembayaran Zhou Tianhao untuk barang-barang yang tidak bisa dia dapatkan kembali dari luar saja melebihi 300 juta. Zhou Tianhao menghela nafas dan berkata, tidak mungkin. Semua mitra yang mengingkari ini menggunakan retorika yang sama. Mereka semua mengatakan bahwa mereka akan segera memberikannya kepada saya, dan mereka akan segera memberikannya kepada saya, tetapi mereka terus mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikannya, berikan aku uangnya. Berbicara tentang ini, Zhou Tianhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, pada akhirnya, saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya hanya bisa menghentikan semua saluran kerja sama kredit. Saya bisa mendapatkan barangnya. Saya punya cukup barang di sini untuk diberikan, tapi aku harus membayarnya terlebih dahulu. Ekspresi Xiao Churan sangat kecewa, sepertinya masalah ini tidak bisa dibicarakan. Namun, dia juga tahu bahwa karena orang-orang mempunyai prinsip ini, tidak baik bagi mereka untuk mengatakan apapun dan membiarkan orang lain melepaskan prinsip tersebut. Jadi dia berdiri dan berkata, saya benar-benar minta maaf, Tuan Zhou, saya akan melakukannya, kembalilah dan beritahu nenek untuk mengumpulkan dana sesegera mungkin, untuk bekerja sama denganmu. Melihat dia bangun untuk pergi, Zhou Tianhao segera berkata, ya ampun. Jangan khawatir, Tuan Xiao. Saat dia mengatakan itu, Zhou Tianhao berdiri dengan tergesa-gesa, dan melanjutkan, apa yang saya katakan tadi adalah untuk mitra biasa, tetapi dengan Tuan Xiao, tentu saja harus dihitung secara terpisah. Xiao Churan bertanya dengan bingung, Tuan Zhou, apa maksudmu? Zhou Tianhao menyipitkan matanya dan menatap Xiao Churan dengan rakus. Sejujurnya, Xiao Churan terlalu cantik, sangat indah hingga Zhou Tianhao tidak bisa bernapas. Selama bertahun-tahun, yang dihadapi Zhou Tianhao adalah wanita berwajah kuning di rumah, wanita jelek dan keriput, yang jauh lebih buruk dari Xiao Churan. Penampilan Xiao Churan sangat sempurna, dan sosoknya bahkan lebih menarik wanita seperti itu adalah yang terbaik. Mengapa saya tidak mendapat berkah seperti itu? Mengapa wanita terkemuka seperti itu menikah dengan seorang sampah terkenal di kota? Apakah suaminya yang tidak berguna sekuat dirinya? Memikirkan hal ini, Zhou Tianhao sepertinya memiliki banyak semut yang merayap di dalam hatinya. Ia merasa selama bertahun-tahun, ia tidak punya kesempatan untuk berbuat curang, apalagi menyentuh kecantikan terbaik. Melihat separuh hidupnya telah berlalu, ia telah membayar uang negara kepada wanita berwajah kuning yang menjijikkan itu. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk mematahkan belenggu takdir. Kanan, dia ingin mencoba Xiao Churan. Cobalah gadis super seksi yang membuat pria di seluruh kota tergila-gila. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, oh, Tuan Xiao, karena Anda memiliki kebutuhan ini, maka kita dapat mengobrol dengan baik. Saya, Zhou Tianhao, tidak sesulit yang Anda bayangkan. Xiao Churan mengira ada sesuatu yang terjadi, jadi dia buru-buru duduk dan bertanya dengan gembira, Tuan Zhou, apakah Anda bersedia memberi kami bahan bangunan secara kredit? Zhou Tianhao sengaja tidak berbicara dengan jelas, tetapi berkata dengan samar, jika itu orang lain, saya pasti akan menolak secara langsung, tetapi jika itu Tuan Xiao, maka saya dapat mempertimbangkannya. Xiao Churan buru-buru berkata, sebenarnya, kerja sama kami dengan M Grand Group sangat erat. Jika Anda memberi kami bahan bangunan secara kredit, kami dapat memberikan uangnya segera setelah kami menyelesaikan batch pertama dari M Grand. Zhou Tianhao mengangguk dan berkata, tunggu saya akan membuat sepoci teh dan mari kita bicara perlahan. Karena itu, dia bangkit dan pergi ke lemari untuk mengambil teko. Dengan membelakangi Xiao Churan, dia memasukkan teh ke dalam panci sambil mengeluarkan sekotak obat tidur dari sakunya. Kotak obat ini yang biasa dia minum sendiri. Akhir-akhir ini dia menderita insomnia, jadi dokter meresepkan beberapa obat tidur yang ampuh untuknya. Minum satu pil pada dasarnya bisa tidur nyenyak sepanjang hari. Zhou Tianhao ingin mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Xiao Churan di kantor, jadi dia memasukkan 6 obat tidur ke dalam air.
Dengan cara ini, selama Xiao Churan meminum secangkir teh, pada dasarnya itu setara dengan meminum obat. Menunggu obatnya keluar, kenapa dia tidak membiarkan dirinya berada di bawah kekuasaannya? Saya bisa menidurkannya terlebih dahulu, lalu mengambil beberapa video dan foto terbuka dengan ponsel saya, dan menggunakannya untuk mengancamnya nanti. Selama Xiao Churan menelepon polisi atau memberitahu orang lain apa yang dia pikirkan, saya akan mengancamnya dan mempublikasikan foto dan video ini, sehingga dia tidak akan bisa melihat ke atas dan diarahkan selama sisa hidupnya. Saya yakin Xiao Churan tidak akan pernah berani menelepon polisi atau mempublikasikannya ketika saatnya tiba. Saat itu, saya akan mengambil semua inisiatif. Saya bisa berhubungan seks dengannya kapan saja, selama dia tidak setuju, saya akan mengancamnya dengan video dan foto untuk memaksanya menyerah. Dengan cara ini, bukankah itu sama dengan memiliki teman gelembung yang terbaik? Hahaha, seru bukan? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Setelah membuat teh, kulitnya kembali normal, dan dia kembali ke sofa dan duduk. Sambil menuangkan secangkir teh untuk Xiao Churan, dia berkata, "Tuan Xiao, jangan khawatir, mari kita minum teh dan berbicara perlahan." Xiao Churan tidak terlalu memikirkannya. Setelah berbicara banyak, dia juga merasa sedikit kering, jadi dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Zhou Tianhao sangat bersemangat. Dia menatap Xiao Churan dengan mata berapi-api, melihat kakinya yang panjang dan lurus, pinggang Willow ramping, sosok sempurna, wajah cantik. Wanita ini sungguh memancarkan pesona menawan kemana-mana yang membuat hatinya semakin panas. Sungguh suatu anugerah hari ini. Berpikir untuk bisa menikmati wanita sempurna ini sepuasnya nanti, Zhou Tianhao merasa seluruh tubuhnya akan terbakar. Bab 74. Melihat Xiao Churan meminum tehnya, Zhou Tianhao sangat bersemangat. Sekarang, tunggu saja sampai efek obatnya mulai bekerja. Setelah Xiao Churan meminum secangkir teh, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya kepalaku sedikit pusing dan sedikit berat. Bagaimana kabarnya? Dia terkejut. Mungkinkah Zhou Tianhao membius tehnya? Memikirkan hal ini, Xiao Churan gemetar ketakutan. Dia ingin bangun, tapi dia merasa kakinya agak lemah. Kalau dilihat dari sini, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri sendirian. Sebelum kehilangan kesadarannya, dia diam-diam menyalakan ponselnya, menemukan kotak dialog Ye Chen di WeChat, dan menekan tombol untuk berbicara. Sebuah suara dikirim ke sini, dan pada saat yang sama dia berkata kepada Zhou Tianhao, "Tuan Zhou, saya merasa sedikit pusing. Apakah ada masalah dengan teh ini?" Zhou Tianhao tertawa, "Tidak masalah. Teh ini adalah Biluo Chun terbaik. Harganya lebih dari 10.000 yuan per kati. Enak, apakah Anda ingin secangkir teh lagi, Tuan Xiao?" Xiao Churan berkata, "Berhenti minum, Tuan Zhou, saya merasa sedikit tidak nyaman, tolong minta seseorang untuk membawa saya keluar." Zhou Tianhao tertawa beberapa kali, awalnya duduk di samping Xiao Churan, tetapi saat ini, dia bangkit dan berjalan ke sisi Xiao Churan, dan duduk di sampingnya. Melihat Xiao Churan yang gelisah, Zhou Tianhao berkata sambil tersenyum, "Tuan Xiao, semua orang mengatakan kamu adalah yang paling cantik di Jinling, dan melihatmu hari ini, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Aku sangat mengagumimu." Xiao Churan melihat dia mempostingnya, jadi dia pindah ke sisi lain, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Zhou, tolong menjauhlah dari saya." Zhou Tianhao tersenyum dan berkata, "Ada apa, Tuan Xiao? Kita semua adalah mitra, jadi tidak apa-apa untuk menjadi lebih dekat, bukan?" Mengatakan itu, tubuh Zhou Tianhao bergerak menuju Xiao Churan lagi. Xiao Churan ingin bersembunyi lagi, tetapi dia sudah mencapai tepi sofa, jadi dia hanya bisa mengecilkan tubuhnya dengan kuat untuk mencegah Zhou Tianhao menyentuhnya. Zhou Tianhao terus mendekat padanya, matanya terus mengamatinya. Semua orang tahu hati si Ma Zhao. Otak Xiao Churan menjadi semakin berat, dan begitu dia melepaskan tangannya, suara itu dikirim ke Ye Chen. Ye Chen sedang mengerjakan pekerjaan rumah di rumah saat ini, ketika dia tiba-tiba menerima pesan suara dari istrinya, tanpa sadar membukanya untuk mendengarkan, dan tiba-tiba nadinya menyembul. Astaga, Zhou Tianhao terkutuk ini berani melawan ide istrinya sendiri, dia pasti bosan. Dia segera mengeluarkan ponselnya, langsung menelepon Chen Zekai, dan berkata dengan wajah gelap, "Mobilkan semua orang yang dapat Anda kumpulkan ke grup bahan bangunan Tianhao, dan saya akan merobohkannya hari ini." Chen Zekai bertanya dengan heran, "Guru,
apa yang terjadi? Istri Zhou Tianhao masih sedikit berkuasa di keluarganya, dan dia adalah keluarga kecil yang terikat dengan kami. Jika grup bahan bangunan Tianhao dimusnahkan dengan gegabah, kami tidak akan bisa untuk berkomunikasi dengan adik laki-laki lainnya. Penjelasan keluarga. Ye Chen bertanya dengan dingin, Zhou Tianhao itu, yang ingin memperkosa istriku, katakan padaku, apakah terburu-buru untuk menyamakannya? Chen Zekai tercengang. Saya pikir Zhou Tianhao menyinggung tuan muda secara tidak sengaja, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tertarik pada nyonya muda. Jika Anda berani memiliki pemikiran memberontak seperti itu, Anda harus dihukum. Jadi dia segera berkata, Guru, saya akan segera mengerahkan orang untuk bergegas ke sana. Oke, aku akan ke sana sekarang juga. Chen Zekai segera berkata, Tuan, Anda di mana? Saya akan membiarkan helikopter menjemput Anda, lebih cepat. Bagus. Sesaat kemudian, sebuah helikopter sipil kelas atas menderu. Di dalam helikopter, duduk Chen Zekai dan 10 master berbaju hitam. Ekspresinya sangat jelek. Sial, di tanah seluas 3 hektar di Jinling, masih ada orang yang berani melakukan sesuatu pada nyonya muda. Mereka benar-benar ingin mati. Kecepatan helikopter itu sangat cepat, dan mencapai lantai atas rumah Xiao Churan dalam sekejap. Ye Chen bergegas ke atap, langsung naik ke helikopter, dan segera berkata kepada Chen Zekai, segera ke grup bahan bangunan Tianhao untukku secepat mungkin. Saat ini, di grup bahan bangunan Tianhao, melihat Xiao Churan tidak mampu melawan, Zhou Tianhao tertawa gembira, dan segera mengulurkan tangannya, ingin melepas pakaian Xiao Churan. Saat ini, pintu tiba-tiba dibuka oleh beberapa orang. Seorang wanita jelek tapi mengancam menyerbu masuk bersama beberapa pria yang tampak seperti pengawal. Melihat Zhou Tianhao hendak melepas pakaian Xiao Churan, wanita itu sangat marah dan mengutuk Zhou Tianhao. Beraninya kamu mencuri makanan di belakangku. Zhou Tianhao tiba-tiba ketakutan. Bagaimana wanita berwajah kuning ini bisa datang ke sini? Zhou Tianhao tidak tahu bahwa hampir semua orang di sekitarnya dibeli oleh istrinya. Istrinya tahu persis kemana dia pergi dan siapa yang datang kepadanya setiap hari. Mengetahui bahwa Xiao Churan datang mencari Zhou Tianhao, istrinya langsung menjadi waspada. Xiao Churan terkenal sebagai wanita cantik di Jinling. Istrinya paling membenci wanita cantik karena terlalu jelek. Saat mendengar Xiao Churan akan datang, dia langsung membunuhnya. Sungguh, begitu dia tiba, dia menyadari bahwa suaminya akan berkumpul dengan Zhou Tianhao. Zhou Tianhao sangat ketakutan saat ini, dan buru-buru berkata, Istri, tolong dengarkan penjelasan saya. Dia merayu saya. Wanita berwajah kuning itu melihat wajah Xiao Churan memerah dan pakaiannya sedikit acak-acakan. Dia sangat marah dan memarahi dengan marah, sialan. Kalian berpasangan, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri hari ini. Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata kepada pengawal di sekitarnya, tangkap mereka, sepasang anjing dan manusia ini. Beberapa pengawal segera bergegas, meraih Zhou Tianhao dengan kuat, dan meraih Xiao Churan dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita berwajah kuning itu pertama-tama bergegas ke Zhou Tianhao, menamparkan tangannya dan memarahi dengan marah, kamu bajingan. Keluarga Feng kami memperlakukanmu dengan baik. Tanpa keluarga kami, kamu masih tidak tahu toilet umum mana yang akan kamu gali untuk dimakan. Apa, beraninya kamu mengkhianatiku? Saat Huang Lianpo berbicara, dia mencambuk dengan kuat, gemetar karena marah. Zhou Tianhao berteriak karena dicambuk, dan menangis, istriku, jangan salahkan aku benar-benar tidak bisa menyalahkanku. Ini semua kesalahan rubah betina bermarga Xiao itu, dia merayuku. Huang Lianpo bertanya dengan dingin, ceritakan dengan jelas apa yang terjadi. Zhou Tianhao buru-buru menjelaskan, Xiao Churan ini memiliki masalah dengan arus kas di rumah, jadi dia ingin meminta saya kredit sebesar 10 juta bahan bangunan. Pabrik kami tidak pernah memberikan kredit, seperti yang Anda tahu, dan saya tidak pernah memberikan kredit kepada siapapun. Kesempatan berbicara tentang ini, Zhou Tianhao menunjuk ke arah Xiao Churan dengan marah, dan memarahi, rubah betina yang tidak tahu malu ini, melihat bahwa saya menolaknya, berkata bahwa dia akan tidur dengan saya, dan berharap saya dapat memberikan bahan bangunannya secara kredit. Wanita berwajah kuning itu bertanya dengan dingin, kalau begitu, kamu naik dan bersiap untuk tidur dengannya. Saya tidak melakukannya. Zhou Tianhao menangis dengan getir, saya hanya bingung sebentar. Tetapi tidak terjadi apa-apa antara saya dan dia.
Wanita berwajah kuning itu sangat kesal, dia melangkah ke depan Xiao Churan, memandang Xiao Churan yang sudah sedikit bingung, mengangkat tangannya, dan menamparnya dengan keras, "Bau. Kamu berani merayu suamiku, lihat aku hari ini. Aku tidak akan memukulmu sampai mati. Aku tidak hanya akan memukulmu sampai mati. Aku juga akan menghancurkan wajah flamboyanmu." Bab 75, Huang Lianpo menamparkan wajah Xiao Churan, yang langsung membuat Xiao Churan sadar. Dia menutupi wajahnya, menatap wanita galak di depannya, dan tanpa sadar bertanya, "Siapa kamu dan apa yang akan kamu lakukan?" Wanita berwajah kuning itu mengertakkan gigi dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Saya akan memukulmu sampai mati." Setelah itu, dia berteriak kepada pengawal di sampingnya, "Di mana pisaunya? Berikan padaku, aku akan memotong wajah bau ini." "Ya, Nona." Pengawal itu segera mengeluarkan pisau tajam, dan berkata dengan hormat, "Nona, orang seperti ini, jangan mengotori tanganmu, biarkan aku yang melakukannya." Huang Lianpo mengangkat tangannya dan menamparnya, mengambil pisau dari tangannya, dan memarahi, "Cao Nima, bicara padaku sekarang." Pengawal itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri, "Nona, saya salah, mohon maafkan saya." Huang Lianpo mengusirnya dan berkata dengan marah, "Keluar dari sini." Bagaimanapun, dia datang dengan pisau dan mencakar wajah Xiao Churan. Xiao Churan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan ingin melepaskan diri, tetapi tubuhnya dikendalikan oleh pengawal, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya juga sangat lembut, jadi dia tidak bisa menggunakan apapun, kekuatan. Pada saat kritis ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Letakkan pisaunya." Ketika wanita berwajah kuning itu menoleh, seorang pria muda bergegas masuk bersama 10 pria berbaju hitam. "Siapa kamu, juru gambar, yang berani ikut campur dalam urusanku? Tahukah kamu siapa aku?" Ye Chen mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu." Setelah selesai berbicara, dia segera bergegas dan mengusir wanita itu. Melihat Ye Chen, Xiao Churan menangis dan menangis dengan keras, "Sayang, selamatkan aku." Ye Chen menggunakan 9 kitab suci surgawi yang mendalam untuk mengumpulkan semua aura di tubuhnya ke dalam tinjunya, dan tiba-tiba meninju 2 pengawal yang mengikat istrinya. Ledakan, keduanya langsung meledak dan langsung membentur tembok, tak sadarkan diri. Xiao Churan tidak lagi dikendalikan oleh orang lain, tetapi begitu kakinya lemas, dia akan jatuh ke tanah. Ye Chen segera bergegas dan memeluknya, melihat bekas tamparan di wajahnya, dia berdarah karena kesusahan. "Churan, jangan khawatir, suamiku akan membalaskan dendammu." Xiao Churan menangis, memeluk Ye Chen erat-erat, dan menangis, "Suamiku, suamiku, bawa aku pulang." Ye Chen menepuk punggungnya dan menghiburnya, "Jangan khawatir, suami akan segera mengantarmu pulang, tidak ada yang bisa menyakitimu." Saat dia mengatakan itu, semburan energi sejati mengalir dari tangannya, membuat Xiao Churan tertidur lelap. Ye Chen meletakkan Xiao Churan di sofa di sebelahnya, dan berkata kepada Chen Zekai, "Lindungi istriku untukku." Chen Zekai mengangguk, dan berkata dengan tajam, "Jangan khawatir, Tuan Muda, jika Nyonya Muda mengalami kerusakan di tangan saya akan datang menemui Anda." Ye Chen menoleh untuk melihat wanita berwajah kuning yang diusir olehnya, meraihnya dari tanah, dan meninju wajahnya dengan keras, "Kamu memukuli istriku." Wajah Huang Lianpo berlumuran darah, dan dia mengumpat dengan suara serak, "Kamu berani memukulku? Tahukah kamu siapa aku? Aku akan membunuhmu." Lagi pula, dia berteriak kepada pengawal di sampingnya, "Bunuh dia! Bunuh dia! Siapapun yang membunuhnya, saya akan memberinya 1 juta." Beberapa pengawal bergegas maju begitu mereka bersemangat. Ye Chen berkata kepada bawahan Chen Zekai tanpa ekspresi, "Bunuh aku! Bunuh tanpa ampun." Para pria berbaju hitam segera mengeluarkan pistol hitam dari saku mereka dan menarik pelatuknya ke arah pengawal. Para pengawal ini tidak pernah menyangka bahwa pria berbaju hitam yang datang ke sini. Semuanya bersenjatakan senjata, terlebih lagi, keahlian menembak mereka luar biasa. Setiap tembakan langsung mengenai topi roh para pengawal ini. Dalam sekejap, semua pengawal Huang Lianpo tewas secara tragis. Topi langit semua orang terhempas oleh peluru. Wanita berwajah kuning itu terpana dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Saya suami Xiao Churan." Zhou Tianhao, yang berdiri dengan bodoh di sampingnya, gemetar ketakutan, Kamu
kamu adalah menantu yang datang berkunjung. Kamu, apa kabar? Ye Chen bertanya kepadanya sambil tersenyum. Mengapa? Apakah kamu penasaran, bagaimana menantu saya bisa memiliki latar belakang yang kuat? Zhou Tianhao mengangguk berulang kali. Wanita berwajah kuning di sebelahnya menjadi tenang, dan berseru, katakan. Nama saya Feng Shui, saya putri keluarga Feng di Haicheng. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Feng? Tuan kami adalah keluarga Ye dari Yanjing. Jika kamu memprovokasi bagiku, tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu, keluarga Feng kami tidak akan pernah memaafkanmu. Keluarga Ye tidak akan pernah memaafkanmu. Oh, Ye Chen tersenyum dingin, dan berkata kepada wanita berwajah kuning itu, dengarkan baik-baik, aku putra keluarga Yanjing Ye. Aku tuanmu, namaku, Ye Chen. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, Feng Shueru disambar petir. Dia menatap Ye Chen dengan mata lebar seolah melihat hantu. Kamu adalah tuan muda dari keluarga Ye. Bagaimana mungkin? Bagaimana tuan muda dari keluarga Ye bisa berada di tempat sekecil Jinling? Pada saat ini, Chen Zekai tiba-tiba datang dan berteriak, Feng Shui. Beraninya kamu berbicara keras ketika kamu akan mati. Ini Ye Chen, tuan muda dari keluarga Ye kami. Baru sekarang Feng Shui melihat Chen Zekai. Chen Zekai, ini adalah juru bicara keluarga Ye di Jinling. Dia juga merupakan eksistensi yang ayah telah berusaha sekuat tenaga untuk menjilatnya. Dia, bagaimana kabarnya di sini? Mungkinkah pemuda ini, benar-benar, tuan muda dari keluarga Ye? Wanita berwajah kuning itu tiba-tiba pingsan, berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa. Tuan, saya salah tuan. Tuan, mohon maafkan saya tuan. Saya benar-benar tahu kesalahan saya tuan. Jika saya tahu bahwa dia adalah istri Anda, saya tidak akan membunuh saya. Berani menyentuhnya dengan jari, tuan muda. Zhou Tianhao juga kencing di celana karena ketakutan. Dia berlutut, dan berkata sambil menangis, Guru, maafkan saya. Ekspresi Ye Chen muram, kamu berkomplot melawan istriku, dan kamu masih berharap aku memaafkanmu. Setelah selesai berbicara, Ye Chen berteriak kepada pria berbaju hitam, tembak dan hancurkan apa yang ada di selangkangannya. Ledakan, seorang pria berbaju hitam mengangkat tangannya tanpa ragu dan menembak. Dalam sekejap, ada semburan darah di selangkangan Zhou Tianhao. Akarnya patah. Ye Chen berkata lagi, patah tulang punggungnya, aku ingin dia lumpuh pada posisi tinggi, dan dia hanya bisa bergerak di atas leher selama sisa hidupnya. Dua pria berbaju hitam dari Lianjiazi segera melangkah maju dan meninju tulang belakang pinggang Zhou Tianhao. Klik, Zhou Tianhao merasakan sakit yang menusuk. Namun rasa sakit yang menusuk hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, Zhou Tianhao merasa dia benar-benar tidak sadarkan diri dari leher ke bawah. Paraplegia tinggi, bukankah dia akan berbaring saja dan menjalani kehidupan ini? Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan badan. Saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol buang air besar. Hidup lebih baik daripada mati, bukankah hidup mati? Zhou Tianhao sangat putus asa sehingga dia berharap bisa bunuh diri, tetapi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Pria berbaju hitam memandang Ye Chen dan bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan wanita berwajah kuning ini? Ye Chen berkata dengan wajah dingin, sama. Biarkan mereka menjadi pasangan yang hidup dan mati. Feng Shui sangat ketakutan sehingga dia menjambak rambutnya dan terus berteriak, memohon belas kasihan. Tapi Ye Chen tidak mau memberinya kesempatan. Jika Anda berani menyentuh skala terbalik Anda sendiri, hanya ada satu jalan buntu. Tidak, sangat murah untuk membunuh mereka dengan satu tembakan. Hidup lebih buruk dari kematian, itulah akhir terbaik. Bersambung.